Wis sing angkat tangan ini sapa jane? Apa iki? Arizal. Ada apa Arizal? Ki apa meneh iki? Eh, saya perlihatkan ya absennya yang kemarin 12 IPS ini belas rong tahu melu iki sapa bae kelihatan nanti. Laporannya ya apa adanya. Jadi nanti kalau kalian alfa ya alfa. Telat jam satu kalian belum ngirim absen dan tugasnya, berarti saya anggap tidak masuk. Hmm. Pak kok berat mentoh, kok orang dia karena itu permintaan dari si Bapak Kepala ya jadi seperti itu. Nggak kelihatan Pak jawabannya, ya Pak lupa apa Pak lupa nggak ke Zoom. Error Pak, wah Rizal error toh ya wes. Oke, kita mulai aja ya. Kita sing tak tampil ke mau ini 12 gitu lagi. Nah, oke, perhatikan. Oke, oke. Nah, di sini kan kita ada pertemuan tiga. Ya, anggap saja pertemuan satu kita masukkan semua ya. Kita lihat yang pertemuan kedua dan ketiga aja. Nah, di sini kan kalian kelihatan. Oke, ini Arizal izin pertama, terus dua kali Ramlebu, Mbah Nendi. Di sini Fabian, iki belas iki, Ferry iki sembuh ya, Arab sekolah apa ora mudeng. Kemudian ini Muhammad Himawan Saifullah iki saya sembuh. Cek berapa orang ya, muga-muga sehat. Rida Rian. Nah, ini juga nggak tahu ini sakit atau bagaimana kita nggak tahu. Rida Kemudian Rambi Pak. Dilan Weva iki mbuh ning endi wi. Nah ya toh, sehat apa ora aku ya ora ngerti ya. Muga-muga masih sehat lah. Kalau Amin. 3 kali 4 kali ini nanti tidak ada aktivitas ya apa rene anu HP ini rusak apa apa kan tidak ada pemberitahuan ya. Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya atau kita komputernya tambah lemot. Oke, akan bacaan. Banget jadi ini itu kan enam enam apa ini 6 orang calon pengurus termasuk Doni akan dipilih ketua, wakil wakil ketua ya gila ya dan bendahara. Jika Doni terpilih sebagai ketua, maka banyaknya pilihan yang mungkin terpilih sebagai wakil dan bendahara adalah berapa pilihan. Nah, di sini nanti ada berapa siswa? 6 orang ya, 6 orang calon ya, termasuk Doni. Berarti di sini sudah ada enam, orang. Padahal Doni itu sudah terpilih menjadi sebentar. Doni sudah terpilih menjadi ketua. Doni kan sudah menjadi ketua kan. Berarti boleh tidak dia merangkap sebagai wakil ketua atau bendahara? Yen oleh berarti ya wis jabatan ketua, wakil ketua, karo bendahara di Doni wae. Ada wis yang 5 orang itu tidak usah memperdulikan. Jadi nanti sing nyambut gawe ketua nih ya sebagai wakil ya sebagai bendahara. Nah, jadi kalau nanti di sini ketua sudah terpilih, berarti kan otomatis 6 orang itu sudah dipilih satu, berarti 6 dikurangi satu, berarti tinggal 5 orang yang akan merebutkan posisi wakil ketua dan bendahara. Saya ada yang masuk lagi, jadi harus eh, sabar. Ingat ya. Jadi kita menggunakan pengisian tempat saja, pengisian tempat yang kosong. Karena di sini yang diinginkan adalah wakil dan bendahara, otomatis ada yang masuk lagi. Jadi sabar. Yang ini loh agar ora atau mlebune secara langsung itu ya seperti ini. Jadi harus sabar. Jadi kan kita akan membuat pengisian tempat. Di sini adalah wakil ketua, di sini adalah bendahara. Ingat ya, tempat posisi ketua itu sudah diisi oleh Doni. Jadi kita hanya tinggal memilih wakil ketua dan bendahara.
Karena Doni sudah terpilih, berarti tinggal 5 orang yang akan memperebutkan, ingat ya, 5 orang yang akan memperebutkan posisi sebagai wakil ketua dan bendahara. Melebu meneh. Nah, otomatis dari 5 orang ini nanti semuanya berhak untuk menjadi wakil ketua. Berarti di sini boleh diisi 5 orang. Paham ya? 5 orang itu berarti kan boleh menjadi wakil ketua. Berarti otomatis 1 orang akan terpilih kan? Oh, sebagai 1 orang akan terpilih menjadi wakil ketua. Berarti di sini 5. Nah, terus bendaharanya tinggal berapa yang akan kita pilih? Ya sudah, berarti 5 dikurangi 1, berarti tinggal 4. Berarti bendahara itu nanti akan diperebutkan oleh 4 orang. Berarti nanti banyak cara memilih wakil ketua dan bendahara adalah 5 kali 4. Berarti banyaknya adalah 20 cara untuk memilih wakil ketua dan bendahara. Bisa dipahami? Tadi di kelas 10 IPS 2, 12 IPS 2, itu Pak, bagaimana kalau menggunakan permutasi? Ya, berarti permutasi nanti saya jelaskan ke depannya di setelah ini ya. Berarti nanti P itu adalah mewakili permutasi. Permutasi dari siapa? N-nya siapa? Banyaknya yang akan dipilih. Banyak yang akan dipilih adalah 5. Yang mau dipilih ada berapa posisi? Karena di sini wakil dan bendahara, berarti ada 2 posisi yang akan dipilih. Berarti nanti 5 faktorial, 5 dari ini, totalnya orang yang akan dipilih, per 2 itu adalah memperebutkan posisi wakil ketua dan bendahara. Jadi nanti 5 dikurangi 2 faktorial. Jadi 5 kali 5 faktorial per 3 faktorial. Benar. 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Tinggal coret, 5 kali 4 adalah 20 cara. Di sini sama. Nah, apa atau itu faktorial? Notasi faktorial. Faktorial. Notasi faktorial atau logo ini ya, pentung, tanda pentung, itu nanti nulisnya semakin ke kanan itu berkurang 1. Jadi kalau nanti ada 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 10 faktorial bagaimana ya? 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu ya. Itu adalah notasi faktorial. Terus kenapa kok ini tidak ditulis 321, Pak? Kalau nanti kalian tulis 321 boleh. Akan tetapi nanti jika ada 10 faktorial, di sini ada 5 faktorial, 10, 4, 3, 2, 1, kalau kamu ora-ora di sini sampai 1, 5-nya juga sampai 1, coreti kan terlalu panjang. Jadi untuk mempersingkat dalam penghitungan, langkah baiknya ditulis seperti ini. Jadi lebih mempermudah dalam perhitungan. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan ini? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Nomor 2 ini bagaimana? Suatu regu pramuka terdiri dari 7 orang. Jika dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti pasangan. Berarti kira-kira pengisian tempatnya ada berapa tempat yang harus disediakan untuk ketua, sekretaris, dan bendahara? Ini ketua, sekretaris, bendahara. Berarti kan ada tempat 3 ya, 3 tempat ya. Dipilih dari berapa orang? Dipilih dari 7 orang. Nah, berarti posisi ketua itu bisa diisi. Semuanya kan bisa memperebutkan posisi ketua. Otomatis di sini nanti ada 7 orang yang berhak memperebutkan posisi ketua. Kalau posisi ketua sudah terpilih, otomatis bendahara sekretarisnya kan tinggal 6 orang ya. Kenapa? Karena 1 orang sudah menjadi ketua. Berarti tinggal di sini tinggal 6, di sini tinggal 5. Berarti 7 kali 6 kali 5. Ketemunya adalah 210. Bagaimana kalau pakai permutasi? Ya, permutasi dari siapa? 7 yang dipilih berapa? 3. Berarti 7 faktorial per 3, 7 dikurangi 3 faktorial.
Dapatnya dari mana? Nah, nanti dulu, nanti rumusnya ada. 7 faktorial per 7 kurangi 3 adalah 4 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Coret-coret, pertemunya adalah 30 kali 7, berarti 210. Ya sama. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang Pak, mau itu ditanyakan? Iya, bentar. itu apa? Saya Pak Ya, Arizal Arizal. Itu Piye, kan piye, yang piye. ditanyakan berapa pasangan yang terbentuk kan Pak? Mm-mm. Berarti caranya nyarinya gimana Pak? Kalau pasangan yang terbentuk, sebentar. Saya tadi ya juga itu ya, bingungnya di situ juga sih, pasangan. Padahal dari sini kan yang ditanyakan suatu program mereka orang jika dipilih ketua sekretaris bendahara, maka pasangan yang akan terbentuk adalah berapa? Berarti kemungkinannya itu juga bisa begini ya. Kan posisinya ada tiga. Posisinya ada tiga. Berarti di sini kalau dipilih dari apa itu namanya pasangan kan berarti kan ketua itu berarti gabungannya karo wakil. Kemudian sekretaris juga gabungannya karo wakil. Kemudian bendara juga ada wakilnya kan. Berarti kalau di sini tujuh orang. Berarti ini nanti bisa diperebutkan oleh gini lagi ya. Oh, mungkin gini ya. Ketua, karo wakil ketua, bendara, karo wakil bendara, sekretaris, karo wakil sekretaris berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ini kira-kira hasilnya sama tidak? Ini kali ini adalah 6, kemudian di sini adalah 20, di sini adalah 42. 120 kali 42 kali 12. 48, 2, 4, 5040. Tidak mungkin ya. Itu sepemahaman saya pasangan ini tidak diperhatikan dulu aja. Jadi, insya Allah saya jawab minggu depan ya. Kalau ada kita bertemu seperti ini lagi, insya Allah nanti kita bahas yang pasangan. Ini kita berfokus ke sini aja dulu. Pemilihan dari ketua, sekretaris, dan bendara dulu aja. Tanpa memperdulikan pasangan ini. Dulu ya. Oke, Rizal. Oh ya, Rizal. Benar ya, Rizal ya. Ya Pak. Di sini udah paham dulu ya ini ya. Dapatnya dari ini 210-nya ya. Ya. Oke. Terus selanjutnya kita ke permutasi. Nah, di sini permutasi itu memperhatikan urutan. Berdasarkan realitas, ini misalnya suatu lomba cerdas cermat diikuti oleh 3 regu, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Hanya menyediakan 2 macam hadiah, ya ini untuk juara 1 dan 2. Kemungkinan pasangan pemenang hadiah-hadiahnya. Berdasarkan jawaban di atas, diperoleh bahwa terdapat 6 pasang yang akan mengikuti pemenangan tebak tepat, yaitu A, B, A, C, B, A. Berarti A, B, dan B, A itu pasangan yang berbeda ya. A, B tidak sama dengan B, A, B, C tidak sama dengan C, D, dan seterusnya. Mengapa? Untuk menjawab pertanyaan ini sebagai berikut ya. Langsung aja kita ke teorema permutasi. Nanti itu bisa di apa itu namanya dipelajari sendiri. Jadi permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, banyaknya permutasi R unsur dari N yang berbeda diberi notasi P, N, R. Artinya apa? N-nya, R-nya itu lebih kecil atau N itu lebih besar dari R. Atau boleh juga R lebih kecil dari N. Nah, PNR adalah N faktorial per N dikurangi R. Faktorial. Kayak tadi ya, yang sudah kita kerjakan tadi ya ini ya. 7
7,3 berarti 7 faktorial per 7 kurangi 3 faktorial. Jadi ini N, ini adalah N min R. Seperti itu ya. Nah, contohnya di sini. Nah, tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Ingat, mentari. M-E-N-T-A-R-I. Mentari terdiri dari 7 huruf yang berbeda. Banyaknya 4 huruf yang berbeda yang dapat diperoleh dari 7 huruf berbeda tersebut merupakan R-nya adalah 4, N-nya adalah 7. Berarti permutasi dari 7,4. Kita tulis seperti ini, langsung ketemunya nanti karena di sini yang paling gede adalah 3, di sini juga 3, paling kecil ya, paling faktor. Coret aja, berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 adalah 840. Itu pun bisa ditulis dengan menggunakan pengisian tempat. Pengisian tempat seperti tadi ya. Karena dipilih 4 huruf, berarti kan kita buat aja kotaknya 4. 4. Ya kan, dipilih 7 huruf. Ingat, huruf pertama itu kan semuanya boleh berhak menempati tempat yang pertama. Berarti ini 7, 6, 5, 4. Ya udah, berarti tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 840. Itu kalau menggunakan pengisian tempat. Kalau ini menggunakan permutasi. Jadi berbeda, 4 huruf yang berbeda. Entah itu MENTA, bisa juga MNTA, bisa juga MTAR, itu juga bisa ya. Jadi ada 840 yang kan boleh isi jiji rotor kosong. Dihitung aja. Dari contoh yang pertama, ada yang mau ditanyakan dulu? Halo, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita hapus. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, bagaimana jika ada 6 buku pelajaran yang berbeda yang dapat disusun dalam satu rak? Berarti kan buku ini kita atur urutannya kan yang pertama bisa urutannya seperti ini. Yang kedua mungkin sejarahnya bisa di depan. Atau fisikanya yang di depan. Atau fisikanya malah yang di belakang. Itu bagaimana? Karena di sini dalam satu rak. Berarti kan otomatis 6 buku ini ditempatkan dalam satu tempat. Tidak ada 3 buku harus disusun secara berdampingan kan tidak ada aturan-aturannya ya. Karena di sini tidak ada berarti disusun dalam satu tempat. Berarti nanti permutasi dari 6,6. Berarti 6,6 tadi adalah teorinya adalah 6 faktorial. N faktorial berarti 6 faktorial. Berarti ada 720. Kalau kita gunakan dengan pengisian tempat, ya sudah berarti kan satu tempatnya gini toh. Berarti ada berapa tempat kosong kotaknya? 5, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah tinggal aja ditulis 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tinggal dikalikan aja. Berarti ketemunya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ketemunya adalah 720 cara. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak kok kita gampang man ya memang yang mudeng gampang, yang ramudeng ya angel. Oke, kita lanjutkan. Oke, bagaimana dengan permutasi dengan pembatasan atau unsur berbeda? Kita contohnya yang ketiga aja. Diketahui 5 mobil berbeda dan 4 motor berbeda. Maksudnya 5 mobil berbeda itu warnanya beda. Misalnya abang, biru, hijau, ini hitam, coklat. Dan 4 motor berbeda itu motor biru, motor merah, motor hitam sama hijau. Nah, ini ada pengecualian. Tentukan jumlah juga banyak cara barisan berbeda dengan pembentuknya. Jika 2 motor harus ada di depan. Jadi syaratnya motor 2 motor itu harus berada di depan. Berarti kan
jumlahnya motor karo mobil itu kita anggap sama dulu. Kendaraannya ada berapa kendaraan itu jumlahnya? Semuanya totalnya ada berapa kendaraan? 4 kendaraan. Oh, bukan motor atau mobil ya, kendaraan loh ya, kendaraan bermotor. 9. 9 ya. 9 dari mana? Kita anggap semuanya ini sama. Berarti 5 mobil ditambah 4 motor. Berarti ada 9. Jika motor dan mobil tidak dibedakan, berarti maka ada 9 unsur yang berbeda dari 5 mobil dan 4 motor. Jadi banyak cara membentuk barisan kendaraan dengan urutan yang berbeda. Ada 362.880 itu jika mobil dan motor itu disusun bebas. Maksudnya mobil dhisik oleh, motor dhisik oleh, atau semuanya mobil dulu boleh, baru motor, atau motor dulu baru mobil, bebas ya. Berarti ada 362.880 cara. Itu jika tidak dibedakan mobil motor sak sing nganggo nggih. Tetapi pertanyaannya, nah di sini dengan misalkan motor itu adalah MT, mobil adalah MB. Nah, 2 motor harus ada di depan. 2 motor harus ada di depan. Syaratnya itu, 2 motor harus ada di depan. Nah, motornya harus ada di depan. Entah itu motor warna merah, warna biru, warna hitam. Yang penting 2 motor itu harus ada di depan. Maka di sini adalah syarat ya, syaratnya. Nah, 2 kotak atau tempat pertama diisi oleh 2 motor yang dipilih dari 4 motor. Ya tadi motornya ada 4 ya. Maka permutasinya adalah 4,2, berarti 4 faktorial per 4 kurangi 2 faktorial, berarti 4 faktorial per 2 faktorial. Berarti ada 12 motor yang dapat disusun di depan ya. Ada 12. Kemudian di belakangnya sini diisi apa? Karena di sini cuma ada keterangan 2 motor yang harus ada di depan. Berarti posisi ketiga 4 sampai 9 itu boleh diisi apapun. Entah itu motor lagi, entah itu mobil, bebas ya. Berarti nanti di sini 7 itu bisa diisi 7, 6, 5, 4, 3. Tinggal nanti dikalikan aja. Berarti 12 kali 7 faktorial. 7 faktorial adalah 5.040. Berarti 12 kali 7 faktorial adalah 60.480. Itu kalau dengan cara permutasi. Nah, bagaimana jika kalau pengisian kotak? Ya sudah, gini aja. Oke. Nah, karena di sini harus motor, berarti kan motornya kan ada 4. Berarti yang pertama itu 4, di sini 3. Ya kan? Totalnya 9 kendaraan ya. 9 kendaraan sudah ada 2. Berarti kan di sini tinggal 7. 9 kendaraan sudah digunakan 2. 2 kan dari motor itu tadi ya. 2 kendaraan. Berarti kan tinggal 7 kendaraan yang belum dapat tempat atau belum dapat disusun. Ya sudah, tinggal aja di sini disusun 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tinggal dikalikan aja. 4 kali 3 kali 7 kali 6. Berarti nanti ketemunya adalah ini tadi ya, 60.480 susunan. Itu dengan syarat apa namanya? 2 motor harus ada di depan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Pak Tika tahu ya, Pak lah di sini harus motornya harus 1. Maksudnya 4 itu kan pilihan motornya nek papat. Pilih siji untuk menempati semua motor itu kan berhak untuk menempati urutan pertama kan. Lah ini kok 3 Pak. Lah iki wis ning kene wis enek siji, berarti kan tinggal 3 motor yang memperebutkan posisi kedua. Itu loh maksudnya ya. Jadi di sini tidak kok 4 motor itu jumlah 4, berarti totalnya berarti ada 7 motor loh Pak di sini. Bukan. Jumlah motor yang berhak menempati memperebutkan posisi pertama. Ini ada 3 motor yang berhak menempati posisi
2. Berarti kan semuanya di sini ada 4 motor itu berpeluang sama untuk menempati posisi pertama dan kedua. Yang motor wis menempati posisi pertama, otomatis kan 3 motor merebutkan posisi kedua. Gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya hapus. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Satu mobil di depan dan satu motor di belakang. Tuh, piye Pak? Mobilnya mana berapa berarti 5. Berarti posisi pertama di sini nanti, posisi pertama, posisi pertama kan ditempati oleh mobil. Berarti semua kan berhak menempati tempat ini kan 5. Motornya ada 4. Berarti semuanya kan berhak menempati posisi ini. Nanti kan dipilih satu. Satu itu warnanya abang, ireng atau biru, bebas. Yang terpenting di sini 5 mobil dapat menempati posisi terdepan. Terus 4 motor dapat menempati posisi belakang. Tadi ada total ada 9 kendaraan kan. 9 kendaraan digunakan 1, 2. Nah, berarti di sini nanti dikurangi 2 kendaraan. Berarti masih ada 7 kendaraan yang belum mendapat tempat. Berarti bisa menempati di sini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini sudah tinggal dikalikan aja. 5 kali 7 kali 7 faktorial, ini 7 faktorial kali 4. 20 kali 5.000 ketemunya adalah 100.800. Ini bukan ini ya, tetapi 100.800. Gitu ya. Dari yang B, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, lanjutkan lagi. Nah, silakan nanti yang C dan D dikerjakan, diperhatikan sendiri lagi contohnya ya. Terus, permutasi dengan unsur yang sama. Nah, kalau di sini tadi permutasi dengan unsur yang berbeda. Mentari. Terus, contoh 2, contoh 3 itu adalah unsur yang berbeda. Tetapi di sini adalah permutasi dengan unsur yang sama. Teoremanya adalah ini. P sama dengan N faktorial per M1, M2, M1 kali X, M2 kali X, M3 kali X. Di mana M1, M2, M3 adalah N. Jumlahkan. Kita langsung ke contoh saja. Karena biasanya jelas ke teori ini kadang bingung. Tapi moga aja ada yang paham. Nah, matematika itu ada berapa huruf? Ada berapa huruf yang tersusun untuk menyusun, ada berapa huruf dari kata matematika? Itu ada 10 buah ya. Ini kan terdapat unsur yang sama. Unsur yang sama itu maksudnya gimana? M-nya ada 2 buah, A-nya ada 3, T-nya ada 2, E, I, K-nya masing-masing 1. Maka di sini nanti jumlahnya ada 10. Berarti permutasi, susunan banyaknya permutasi huruf-huruf matematika, itu nanti ada caranya seperti ini. Berarti P sama dengan 10 faktorial. 10 faktorial itu adalah jumlah semuanya dari kata matematika itu hurufnya ada 10 huruf. 10 faktorial. Nah, M-nya ada berapa? Ada 2. Berarti di sini ada 2 faktorial. Kali. A-nya ada berapa? 3. Berarti 3 faktorial. T-nya ada berapa? Ada 2 faktorial. Nah, terus masing-masing E, I, dan K-nya kan 1. Tidak usah dikalikan 1 faktorial. Tidak usah. Karena 1 faktorial adalah 1. Langsung saja kita kerjakan. Ingat, di sini yang angka yang paling besar adalah 3 faktorial ya. 22 kan kecil. Berarti 10 ini nanti mentoknya adalah 3. Jadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial adalah 2 kali 1 kali 3 faktorial kali 2 kali 1. 3 faktorialnya kita coret. Kemudian 2 kali 2 adalah 4. 4-nya saya coret. Jadi tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Temunya adalah 151.200. Itu ya. Atau ini kan di sini kan tinggal coret aja. 2
2, 4 coret, 3 coret. 1 1 1 kan 1 kali 1 1 kan. Berapapun dibagi 1 ketemunya adalah berapapun itu berarti jawabannya ini. Kalau matematika. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini 1 ya tadi ya. Lanjut. Tuh, top des 1. Aku ngerti selalu huruf ya, ya. Selalu huruf. Lanjut. Nah, permutasi siklis itu bagaimana? Nah, gampangannya kalau siklis itu kan bener. Nah, berarti konferensi meja bundar. MB. Gue yang IPS mesti paham konferensi meja bundar. Nah, langsung aja definisinya adalah PS siklis, S itu siklis, N sama dengan N-1 faktorial. Jadi jika nanti ada 6 orang pejabat sedang rapat di meja bundar, berarti posisi susunannya kan awalnya seperti ini 1. Yang kedua bagaimana? Mau geser ini atau geser ini kan orang ngerti ya. Yang penting ada berapa caranya, ya sudah. Berarti ingat N-1. Di sini ada 6. Berarti nanti permutasi siklis dari 6. Berarti tinggal 6 min 1 faktorial. Berarti sama dengan 5 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ketemunya adalah 20 kali 6. 20 kali 6 adalah 120. Ya. Nah, di sini ada 120. Nah, bagaimana jika seperti ini? Ada satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Berarti ada berapa orang di sini dalam satu keluarga itu? 6 ya. Kan ayah, ibu, dan 4. Berarti 1 tambah 1. Ayah, ibu kan 2, 4. Berarti ada 6 orang. Mereka duduk di meja makan yang berbentuk melingkar. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut duduk mengelilingi meja? Nah, di sini mengelilingi meja dengan ayah ibu selalu duduk berdampingan. Jika ini nanti dibuat meja, gini ya, meja ini bundar, ayah karo ibu itu duduk berdampingan. Berarti kan anak-anaknya kan anak papat. Yuk, linggue ngadeg sih ya sementara ya, aku gambar nih gue raiso. Iya cara nih. Nah, berarti di sini nanti ayah karo ibu kan sebenarnya ada 6 orang. Tetapi karena di sini ayah dan ibu itu selalu duduk berdampingan, ini dianggap menjadi 1 orang saja. Berarti ada berapa yang menduduki di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti permutasi siklis dari 5. Berarti 5 min 1 faktorial. Berarti 4 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 12, 24 cara. Nah, tetapi di sini nanti 24. Di sini nggak bisa 48. Ini kan posisi ayah ibu ini, ayah ini sebelah kiri, ibu ini sebelah kanan. Boleh juga kan tempat duduknya kan ibu dulu baru ayah. Boleh kan? Berarti kan di sini muter meneh ada 2. Berarti nanti dikalikan 2. Berarti ketemunya adalah 2 kali 24. Berarti ada 48 cara. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ayah ibu posisinya seperti itu dulu. Kemudian muter lagi ibu ayah. Berarti tempatnya sudah berbeda ya. Ayah ibu karo ibu ayah itu merupakan eh, posisi yang berbeda. Jadi dikalikan 2. Dikalikan 2 caranya seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ke apa meneh. Oh, ya wes, sudah sih. Oh, ini apa meneh? Scan. Ada yang mau ditanyakan? Coba ulangi Pak. Yang tadi Pak. Mana? Yang Mana yang yang baru mana? aja. Nah, tadi kan eh, ada ayah, ibu, terus anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, dan anak yang keempat.
Berarti totalnya ini ada 6 anggota keluarga. 6 orang ini ya. Ya tidak? Hmm. Oke. 6 orang. Nah, padahal di situ tadi tempat duduk meja makannya berbentuk lingkaran. Syaratnya ayah karo ibu itu harus duduk berdampingan. Berarti kan di sini ayah karo ibu harus duduk berdampingan. Baru disusul oleh anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Posisinya seperti ini. Itu posisi pertama. Boleh juga nanti ayah karo ibu ini di posisi A kedua, A1 ini, A1-nya dipindah ke sini, bergeser. Nah, karena di sini nanti ayah dan ibu berdampingan, berarti kan dihitung satu kan, satu orang. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 urutan, karena ini nanti harus berdampingan terus, berarti kan harus gatuk terus ya. Berarti nanti permutasi siklis dari 5. Berarti nanti 5 min 1 faktorial. Berarti ada 4 faktorial. Berarti ketemunya tadi berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti ketemunya adalah 24. Nah, ini posisi ayah dan ibunya, ayah di sebelah kiri, ibu di sebelah kanan. Nah, Pak lah yang posisi ini itu orang ibu, ayah. Ingat ya, ayah karo ibu duduknya dengan ibu dengan ayah itu duduknya berbeda. Berarti nanti di sini boleh lagi A1, A2, A3, A4. Di sini nanti juga sama. Ada P siklis dari 5. Berarti juga sama ya, 5 min 1 faktorial. Berarti ketemunya adalah 4 faktorial. Berarti ada 24. Di sini A1 dan ayah ibu karo ibu ayah itu posisi berbeda. Oke, Alfari lagi melebu. Ayah ibu karo ibu ayah tempat berbeda. Makanya di sini nanti kalau kamu mencari 1 ini 24 dikalikan 2 boleh, atau tinggal dijumlahkan aja di sini. Berarti ketemunya adalah 48. Paham ya? Jadi ayah karo ibu, posisi ayah di sebelah kiri, ibu di sebelah kanan, itu berbeda dengan ibu di sebelah kiri, ayah di sebelah kanan. Jadi nanti dikalikan 2 atau 24 ditambah 24 ketemunya 48 posisi. Itu nggih. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Ingat ya, pertemuan ini adalah tidak menjamin kalian mengisi ini ya. Jadi nanti ini respon ini Google formulir nanti silahkan diisi, dikerjakan. Wis mbok isi klik salah ya ora apa-apa, nul bijine nul ya monggo karepmu. Tapi usahakan yo masuk ya nul itu terus esok arep ngei biji piro ngono. Ini baru ada 5 orang ya, 5 orang yang absen ya. Saya tunggu sampai pukul 1, silahkan ini nanti Google formulirnya dikerjakan. Itu sebagai kalian absen. Pak kok kejemen loh Pak karena nanti sudah saya beritahu ya, ini nanti saya mengisi jurnal. Jurnal ini diisi setelah pelajaran selesai. Jadi saya mohon silahkan diisi. Ini baru 5 orang. Wis barep mau kan sih tak anjar tak tilik gitu apa itu namanya sopo sing pertemuan ini sudah loh. Iki malah belas urungkan atau mlebu ini yang IPS 1 ya. Masuk ini tonggo nih. Nah, ini kan catat dia dong. Rido, ini boneng dirian barang iki sendi HP rusak apa? Rido culek yang Lah iya toh. Vicky barang iki sembuh wis. Nek sekolahane turu wae. Nah, wes. Kan ini sekarang kalian mementingkan diri sendiri ya, karena mungkin gue harap di kancane mau ngurus awake dhewe ben sehat. Piye carane get sehat terus ya. Siap, Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada, Firdaus, ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Oke, saya screenshot dulu. Istirahat ya, Pak. Oh, oke. Jangan lupa ya, dikerjakan ya absennya ya.
Oke, Pak. Oke, Oke, Pak. Firdaus, Alfarel. Oke. Alfarel ora. lagi mau mlebu lagi mau gimana? Masuk, Pak. Habis Orang Brel. mandi, Pak. Farel, oh yo hadir semua yo, alhamdulillah. Farel sregep, Pak. Sudah, saya akhiri pertemuan kali ini. Nanti jika kalian pengen apa itu namanya Google Meet minggu depan, insya Allah ya kalau setuju ya kita Google Meet. Kalau tidak 2 minggu lagi, silakan tugasnya dikerjakan. Saya tunggu presensinya sampai jam 1. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka tuh. Gayeng le. Oh.